Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Pak Prof, Pak Bris, Pak Gusta, selamat pagi. Oke, pada presentasi sekarang menggunakan PPT video mata kuliah perencanaan arsitektur 6 dengan judul Museum and Art Gallery Visual Story dengan pengambilan tema Green Arsitektur dan struktur bentang lebar merupakan struktur cangkang. Oke, selanjutnya saya akan langsung ke konsep perencanaan. Pada konsep perencanaan arsitektur 6 ini mendapatkan objek bangunan bentang lebar. Nah, pada bangunan bentang lebar ini kelompok saya mendapatkan museum art gallery, merupakan tempat menyimpan, mengerawat, mengoleksi benda-benda bersejarah lainnya. Sedangkan untuk galeri itu tempat-tempat yang dimana untuk menjual suatu barang yang dapat dijual. Nah, pada penggabungan pada perancangan ini sama green building yang saya ambil sebagai tema, di sini green building itu secara umum itu merupakan inovasi pada bangunan dengan pemanfaatan sumber energi alam agar dapat meminimalisir penggunaan listrik pada ruang dan bangunan dengan skala ukuran yang besar. Oke, pada kesempatan ini saya mengambil 6 standar dari Green Shape atau Green Building Council Indonesia (GBCI). Saya mengambil dari 6 standar atau 6 kriteria dari GBCI untuk bisa dikatakan sebagai bangunan hijau. Oke. Antara lain 1. Tepat guna lahan, 2. Efisiensi energi, 3. Konservasi air, 4. Kualitas udara dan kenyamanan udara, 5. Sumber dan siklus material, 6. Manajemen lingkungan bangunan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap analisa dan konsep ini. Di sini ada 7 program atau 7 poin yang akan saya bahas: ruang, bentuk, struktur, utilitas, tapak, ruang luar, serta konsep kawasan. Oke, langsung aja ke ruang. Ruang di sini ada beberapa poin. Nah, di sini ruang di sini yang saya ambil merupakan ruang pameran. Nah, di sini adalah contoh gambar, di sini ada tanda panah, di sini terletak ruang yang saya ambil. Pada fisik ruang pameran harus terlindungi dari gangguan pencurian, kelembapan, kering, dan debu. Sementara non fisik memberikan suasana nyaman baik visual maupun termal. Nah, di sini kapasitas dalam ruangan ini ada 150 orang dan 25 difabel dan 25 roda. Dari percumbulan tersebut mendapatkan 2.107 meter persegi, sudah dengan dihitung penjumlahan dengan sirkulasi 40% yang merupakan sirkulasi termal. Walaupun dengan keadaan sekarang COVID atau keadaan pandemi ini, keadaan sirkulasi termal sudah bisa menjamin kesehatan pada penggunaan protokol kesehatan tersebut. Oke, selanjutnya pada konsep ruang. Intinya saja pada ruangan ini saya mau membuat suatu inti atau objek daya tarik pada ruangan ini sebagai ruang awal. Jadi ruang ini tuh melihatkan, orang dapat melihat dari 360 derajat dari segala sisi. Jadi dia di tengah. Nah, nanti saya lanjutkan pada sketsa ide serta material-materialnya juga. Nah, di sini ada sketsa ide yang saya buat. Oke. Di sini adalah objek koleksi, pagar keterangan koleksi. Di sini materialnya kaca dan double layer. Di sini gunanya kalau terjadi pecah di luar, di dalam masih ada. Dan sebaliknya. Oke, di sini seperti contoh ini adalah sirkulasi dari yang ini. Oke, di sini ruangan ini juga menggunakan penggunaan lampu gantung sorot dan juga lampu pencahayaan buatan drone light. Oke, di sini juga sirkulasi pada ruangan ini bukan hanya lingkaran gini, namun berkali-kali gini agar bisa memanfaatkan ruang lebih banyak lagi. Oke, selanjutnya pada analisa dan konsep bentuk. Untuk konsep bentuk dan analisa ini saya mengambil ide bentuk dari burung elang dan bentuk dasar lingkaran dan juga persegi panjang. Pada lingkaran sendiri saya tarik hingga menjadi lonjong. Nah, sementara sudah menjadi lonjong, saya memberikan volume untuk menambahkan suatu ruang. Pada persegi panjang saya tidak menarik, namun saya memberi volume, tapi saya memotong di area setengah lingkaran bagian atas agar menyerupai terpahan burung pada ide bentuk saya di atas. Setelah itu saya gabung menjadi 2, saya menggabung menjadi 1. Nah, gabungan 1 itu cuma mencerminkan antara badan sayap kiri dan juga sayap kanan. Nah, pada badan sayap kiri dan kanan tuh belum selesai di situ. Di sini saya akan memperagakan pada sayap. Nah, sayap pada biru dan merah tersebut saya tidak buat sama, saya tidak buat simetris.
tapi melainkan saya membuat untuk berbeda, untuk terkesan natural. Pada konsep ini sudah mengarah pada bentukan bangunan, tapi belum selesai sampai di situ. Saya lanjutkan dengan terkait dengan green serta struktur bentang lebar yang saya ambil. Pada garis bentuk yang awal ini dia itu tidak lurus, namun saya menggunakan perpaduan antara elemen lengkung yang menciptakan daya dukung terhadap bentang lebar tersebut, serta juga kemiringan untuk penggunaan solar cell tersebut. Next, analisa konsep. Oke, analisa dan konsep struktur ini saya menggunakan full cangkang. Namun karena ada sayap dan beberapa jari-jari pada sayap tersebut, maka saya menggunakan bantuan struktur lengkung dan juga struktur gantung, di mana bisa membantu kinerja dari struktur cangkang tersebut. Di bawahnya merupakan struktur fondasi bawah, merupakan struktur foot plate dan juga bore pile, di mana struktur kedua ini saling membantu. Jadi apabila kedalaman tanah keras yang cukup dangkal bisa digunakan foot plate. Apabila penggunaan bore pile dapat menghabiskan bore pile tersebut, terkhusus kalau tanah dengan kedalaman tanah yang sangat-sangat dalam. Oke, beginilah bentuk dari perteli dari struktur tersebut, struktur kabel, cangkang, dan juga lengkung. Next. Nah, analisa konseptualitas. Di sini saya mengambil analisa konseptualitas ini pada air hujan dan juga air sungai. Tapi di sini air hujan dan air sungai itu saya kembali lagi pada green building yang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini saya menggunakan hydro water yang dimana sudah teruji untuk air bersih menjadi air kotor menjadi air bersih. Nah, di sini saya gabung hydro water bersama PDAM jadi sebuah satu tangki. Nah, tangki ini akan didistribusikan ke dalam bangunan tersebut. Seperti contoh sketsa saya, dan di sini ada area drainase. Dan juga di sini saya menggunakan solar cell untuk pemanfaatan peminimal listrik atau penambahan listrik. Nah, di sini lengkungan dan kemiringan saya bisa gunakan solar cell tersebut. Oke, next. Nah, pada analisa konsep tapak di sini saya mengambil cuma 3 saja, yaitu dari analisa dan konsep tapak yang berupa kebisingan, sirkulasi, dan matahari. Pada kebisingan di sini, ini jalur warna merah yang besar ini itu merupakan jalur umum, merupakan jalur yang sangat-sangat ramai dan bising, dilewati banyak kendaraan. Sedangkan yang di sini itu merupakan lahan kosong aja dan tidak terlalu terganggu. Maka di konsep ini saya menggunakan area di sini, saya menggunakan area penanaman vegetasi dan juga di sini. Nah, bisa dilihat. Nah, pada sirkulasi di sini ada 2. Satu masuk dari kiri, satu masuk dari kanan. Nah, kalau masuk dari kanan nanti keluar dari kiri itu mengganggu sirkulasi yang area sebelah kiri. Sirkulasi kiri untuk masuk bisa terjadi macet. Sedangkan kalau misalnya masuk dari sebelah kiri, keluar dari kanan, itu nanti sampai di kanan sini tidak akan terjadi macet. Jadi dia kan masuk lewat sini. Jadi di sini keluar dan di sini mengambil jalur kiri, sementara di sini kanan. Kalau dari arah sini dia mengambil kiri. Oke. Pada analisa matahari terhadap orientasi bangunan di sini saya menggunakan vertikal dan juga horizontal bangunan. Di sini dari sisi timur dan barat. Di sini yang terkena kanan dan kiri sama. Nah, di sini saya mengambil sisi horizontal karena yang karena itu bagian tipis bukan bagian lebar. Nah, tapi melainkan dari tema green building saya menggunakan di sini saya rotate 30%, 30 derajat untuk pemanfaatan sumber daya alam menggunakan cahaya matahari, sinar matahari terhadap solar cell tersebut. Nah, inilah konsepnya. Oke guys, terima kasih Pak Prof, Pak Bris, Pak Gustan. Begitu saja untuk analisa dan konsep saya. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata dan salah, saya maaf. Tetap semangat. Salam sehat dari saya. Tuhan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.